Jadinya mana partai tambahan mentinju ibarat tinju ketika kau udah partai tambahan ada sih ngabos bilotis main burung ngabos sapi kan ada nikah iya ada hanya mengisi waktu luang ayo pun ala bental tedunga burung nyaman wan siap ngeding lagi kalau tak banyak cerita kalau tak banyak ceramah cuma sedikit kami berpesan di sini demi Allah sekali lagi kaulah sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala hadirnya kalian di majelis-majelis seperti ini merupakan satu kebahagiaan, ini merupakan satu keuntungan yang tak ternilai harganya. Demi Allah, hadirnya Anda di sini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa melangkah di majelis-majelis seperti ini melainkan menghadap Allah kecuali Allah berikan taufik untuk bisa sampai ke tempat seperti ini. Sabi aku benar-benar. Sagon, noro ya gitu. Boleh madu lagi. Bermah masuk satu keuntungan ketika lidah kita masih bisa mengucap nama Allah, masih bisa mengucap nama Rasulullah. Ini satu keuntungan. Ya, Anda hadir pada malam hari ini, mungkin Anda tidak mendapatkan keuntungan duniawi. Sampai tahu oleh apa? Tahu oleh besar, tahu oleh berkat, tahu oleh apa? Ya. Tapi ingat, ketika maut menjemput kita, kita menuju ke alam barzah. Disitulah nanti kita akan merasakan betapa nikmatnya ketika lisan bisa berzikir kepada Allah, ketika lisan bisa bersolawat kepada Muhammad. Karena solawat yang kita lantunkan nanti akan datang kembali kepada kita semuanya. Dan duduknya kita di tempat ini bersolawat kepada Nabi. Anda tahu siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan sembarang manusia. Nabi Muhammad manusia yang luar biasa. Dari hebatnya Nabi Muhammad, dari dahsyatnya Nabi Muhammad, sampai Allah sang pencipta, sang khaliq, Allah yang mengatakan laulahu ma khalaqtuka wa la khalaqtul jannah. Hai Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan ciptakan engkau dan aku tidak akan ciptakan surga. Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan laulaka ma khalaqtu aflak ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Artinya apa? Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan angkasa, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan binatang. Itu semua karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilmah warzuqna fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segenap para habaib Zurriyatul Rasul, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada malam hari ini duduk berkumpul
kita semua, yang mana keberadaan beliau-beliau para habaib sebagai tolak ukur keimanan kita semuanya. Nabi yang mengatakan tidaklah yang mencintai mereka melainkan orang yang beriman, dan tidaklah yang membenci mereka melainkan orang munafik. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua untuk senantiasa mencintai para ahli baitin Nabi, mencintai ahli baitin Nabi, keluarga Nabi, anak turun Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Yang mohon maaf karena begitu banyaknya para habaib yang hadir, kami tidak sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi daripada rasa hormat, cinta, ta'zim al-fakir kepada beliau-beliau semuanya. Begitu juga segenap para kiai, para alim ulama, para asatid, yang mana keberadaan beliau-beliau semua adalah sebagai penerus baginda Nabi Muhammad, waris ilmu Nabi Muhammad, pelitah bagi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dan dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Karena keberadaan para ulama sangat-sangat dibutuhkan dunia sampai akhirat, maka saya berpesan jangan sekali-sekali Anda kurang ajar kepada para ulama, khususnya ulama yang istiqamah, yang mengikuti daripada jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada segenap para pejabat, yang mana para pejabat ini juga tidak luput daripada perhatian Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan juga kita doakan, mudah-mudahan para pejabat kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan amanatnya, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa dan staf yang lainnya atau perangkat yang lainnya, yang mohon maaf lagi-lagi kami tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi daripada rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Dan teristimewanya kepada sahibul hajah yang menjadi penyebab berkumpulnya kita dalam hal ini, yaitu Kiai Siam dan serta keluarganya, khususnya di sini ada Kiai Serta, Kiai Huri dan lain sebagainya, yang mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyebutan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ketika kita berkumpul di tempat ini, beliau sebagai penyebab, mudah-mudahan beliau dibahagiakan hidupnya oleh Allah, diberi keberkahan, dijaga keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan super istimewa di sini tak lupa kepada segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini mendapatkan barokah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya malam hari ini saya bukan untuk ceramah, tapi saya juga ingin mendengar ceramah daripada akhina fillah Al-Habib Bahar. Kebetulan hari Jumat kemarin kami satu panggung di Bogor. Di situ kami berbicara, beliau mengatakan, Habib, kita insya Allah ketemu di Madura. Tadi saya telepon, beliau lagi di perjalanan, ternyata beliau bawa istrinya, yaitu istri baru, karena beliau baru menikah lagi. Memang itu salah satu amaliyah atau perbuatan yang susah untuk ditiru. Boleh sih bengal tore. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat ramainya hadirin ini, semangat acara ini Habib Bahar
sampai anak kena kau ya kan. Coba putra kalau ke TV ada sentar tahulah Abu Habib Bahar, ada kalau berempat Bahar datang kira-kira, ada kalau 10 setengah 11 cik gelar gini lagi semangat apa angkat tangannya takbir. Masya Allah, saya ingat saya takbir lakuna sopu cokol beto takbir sopu walingkar ingat hari biasa nasi takbir ya tedungan nomor situng ingat sopu berarti ya sopuna saya ingat taib kalau tak bisa dengan sakit pun kalau mereka buru datang dari Sumatera melakukan perjalanan 3.000 kilo 3.000 kilo kalau nyetir ke TV makanya mabuk kau dah mungkin tak tahu ceramah apa pun sama tona pokoknya sampai ngiri ngaki sampai Bahar datang sampai saya tedung saya rokok saya ngopi saya main kartu masuk pada sampean kalau ada TV ceknya mana partai tambahan mentinju ibarat tinju keneka kau udah partai tambahan ada sih ngabos bila tisur main burung ngabos sapi dan ada keneka iya ada hanya mengisi waktu luang ayo pun ala bental tedung ngaborang nyaman wan siap ngeding lagi kalau tak punya banyak cerita kalau tak punya banyak ceramah cuma sedikit kami berpesan di sini demi Allah sekali lagi kaulah sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala hadirnya kalian di majelis-majelis seperti ini merupakan satu kebahagiaan, ini merupakan satu keuntungan yang tak ternilai harganya. Demi Allah, hadirnya Anda di sini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa melangkah di majelis-majelis seperti ini melainkan manhaj Allah kecuali Allah berikan taufik untuk bisa sampai ke tempat seperti ini. Sabi aku berbahar. Nek sagon, nek noro ya gitu. Boleh pada lagi. Bermah. Masuk. Oh. Ada aing ngare balik ke atas lu. Kiranya pada malam hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di malam hari ini kau lebih sampean satu aja masih ditakdir oleh Allah. Allah masih berkenan kepada kita semua, masih mengizinkan kepada kita sehingga lisan kita bisa menyebut namanya, lisan kita bisa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana zikir kepada Allah, solawat kepada Nabi Muhammad inilah modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir yang kita sebut tasbih, tahlil, solawat min baqiyatis sholihat yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat berapa banyak Allah menciptakan lisan, tapi begitu juga berapa banyak lisan yang tidak menyebut nama Allah, berapa banyak lisan yang diciptakan tidak bersolawat kepada Muhammad. Justru lisan-lisan yang diciptakan oleh Allah sementara ini banyak digunakan hanya untuk menggunjing orang, untuk mencaci maki orang, untuk menghasut orang. Tepat. Satu keuntungan ketika lidah kita masih bisa mengucap nama Allah, masih bisa mengucap nama Rasulullah, ini satu keuntungan. Ya, Anda hadir pada malam hari ini, mungkin Anda tidak mendapatkan keuntungan duniawi, sampai yang tahu lepas apa, tahu lepas besar, tahu lepas berkat, tahu lepas apa. Ya, tapi ingat, ketika maut menjemput kita, kita menuju ke alam barzah, disitulah nanti kita akan merasakan betapa nikmatnya ketika lisan bisa berzikir kepada Allah, ketika lisan bisa bersolawat kepada Muhammad, karena solawat yang kita lantunkan nanti akan datang kembali kepada kita semuanya. Dan duduknya kita di tempat ini bersolawat kepada Nabi, Anda tahu siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan sembarang manusia. Nabi Muhammad manusia yang luar biasa. Dari hebatnya Nabi Muhammad, dari dahsyatnya Nabi Muhammad, sampai-sampai Allah sang pencipta, sang khaliq, Allah yang mengatakan laulahu ma khalaqtuka wa la khalaqtul
Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan laulaka ma khalaqtu aflak ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Artinya apa? Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan angkasa, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan binatang. Itu semua karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Begitu hebatnya Allah langsung yang menyebut dalam hadits qudsinya, Allah yang mengatakan Allah menciptakan ini semua karena Nabi Muhammad. Lalu pertanyaannya, kenapa Sang Khalik, pencipta maha segala-galanya, menciptakan makhluk karena makhluk? Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan surga dan neraka, semua ini karena Nabi Muhammad. Kenapa? Dijawab oleh para ulama. Di antaranya di situ dikatakan bahwasanya ketika Allah menciptakan alam semesta semua ini karena Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu, Allah keneka pak tero aparing oning kasampian sadojo makhluk bahwasanya Allah cinta kepada yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan kita semua tujuan napa supaya kau lebih sampian sadojo, sekaligus seluruh alam semesta ini supaya oning, supaya tahu kalau Allah keneka cinta ke Nabi Muhammad, sehingga surga mencintai Nabi Muhammad, neraka mencintai Nabi Muhammad, sehingga neraka itu mengatakan dirinya haram aku untuk menyentuh tubuh Nabi Muhammad SAW, dan apapun yang bersambung dengan Nabi Muhammad. Dan ini bukan sembarang pak, situng bektoh beda situng sahabat Nabi. Ketika Nabi habis cando, apa cando? Bekam. Nabi habis bekam, Nabi mengeluarkan darah kotor dari balik pori-porinya. Begitu disedot, dikeluarkan darah kotor Nabi perintahkan kepada salah satu sahabat, dikatakan tolong kau buang ini darahku di tempat yang terhormat. Dia mencari tempat tidak ada yang terhormat menurut dia, ditaruh di bawah tidak pantas, dibuang di selokan tidak pantas. Maka apa yang terjadi? Sahabat ini meminum darah Nabi Muhammad, darah kotor Nabi yang diminum, artinya darah cando diminum oleh ini sahabat. Sedangkan darah itu hukumnya najis pak, tapi untuk darah Nabi Muhammad tidak ada kata najis. Diminum oleh ini sahabat. Setelah diminum, selang berapa lama Nabi tanya pak, ya sahabat, hai sahabatku, kau kemanakan itu darahku? Ya Rasulullah, aku sudah keliling mencari tempat yang terhormat, aku tidak dapatkan ya Rasulullah. Terus aku minum darahmu ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Ngocak, bonang minum ger haram najis tak boleh dosa? Tidak pak. Nabi tersenyum dan beliau mengatakan, man ikhtalafa damuhu bidami lam yamassuhu nar, atau kama qala Nabi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka haram dia disentuh oleh api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa, luar biasa. Ini dahsyat manusia yang luar biasa sehingga beliau dikatakan Sayyiduna Muhammad. Apa arti Sayyiduna? Pemimpin, penghulu, imam bagi seluruh manusia. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan semua yang di bawahnya nanti di hari kiamat ada berada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin, penghulu, imam bagi seluruh anak manusia. Wala fakhr, dan itu bukan kesombongan. Nabi bukan berkata sombong, maksudnya ingin memberitahu aku ini pemimpin dunia dan akhirat. Oleh karena itu beruntung kita dijadikan umat Nabi Muhammad, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti
akan menjadi mulia karena Muhammad kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah kemuliaan, orang yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu yang bersambung dengan Nabi pasti akan menjadi mulia. Nabi mengatakan khairu garni, sebaik-baik zaman-zamanku. Ketika zaman itu bersambung dengan Nabi menjadi paling baiknya zaman. Ketika kita menjadi umat Nabi, kita menjadi umat yang terbaik. Allah yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah umat yang terbaik yang ditampilkan di muka bumi ini, di hadapan manusia ini. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ketika dua ini Anda lakukan, Anda menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, Anda akan mendapatkan titel yang titel ini belum pernah didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Titel apa itu? Khairu ummah, sebaik-baik umat. Kenapa kita menjadi sebaik umat? Karena menjadi umat Nabi Muhammad. Sebaik-baik kitab-kitab Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Sebaik-baik keluarga Nabi Muhammad. Sebaik-baik sahabat Nabi Muhammad. Ini perlu saya tanamkan, perlu saya fahamkan. Kenapa? Mohon maaf Pak, ini sekarang zaman fitnah. Ini uyunud dajjal, dajjal belum muncul, tapi uyunud dajjal, cara pandang dajjal sudah muncul bertebaran di mana-mana. Kita hidup di akhir zaman yang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib, seorang wali kutub 60 tahun memegang Qutbul Ghaus. Dia seorang gotop pimpinan para wali 60 tahun dia memegang magum tersebut Pak. Seorang wali, seorang alim, seorang mujtahid, seorang mujaddid. Beliau mengatakan, aku mohon kepada Allah untuk dicepatkan kematianku, jangan sampai aku mengalami fitnah akhir zaman yang begitu mengerikan. Sekarang bermunculan fitnah itu Pak, naudzubillah. Makanya kalau Anda ingin selamat dari fitnah akhir zaman, Anda satu syaratnya berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad. Berpegang kepada Nabi Muhammad. Bagaimana supaya kita bisa sampai kepada Muhammad? Maka carilah pemimpin, carilah kiai, carilah habib, carilah tokoh agama yang mengantarkan Anda sampai kepada Nabi Muhammad. Karena beliau Sayyidina Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia, akhiral anbiya wa imamur rusul. Beliau terakhir para nabi dan penutup atau pemimpin bagi para rasul. Itu Nabi Muhammad. Ja'a bid-dinil Islam, beliau datang membawa agama Islam. Apa ini agama Islam? La alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu, yang Allah kelak tidak akan menerima semua agama kecuali agama Islam. Silahkan orang Buddha menganggap Buddha sebagai agama, silahkan orang Kristen menganggap Kristen sebagai agama, silahkan orang Hindu menganggap Hindu sebagai agama, silahkan. Ada yang menganggap Konghucu sebagai agama, Yahudi sebagai agama, silahkan. Tapi ingat, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nanti di hari kiamat semua akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Apa itu ajaran Nabi Muhammad? Di antara ajaran Nabi Muhammad, Pak, Bu, camkan baik-baik. Di antara ajaran Nabi Muhammad al-ittihad. Apa al-ittihad? Persatuan. Ingat, siapapun dia, mau dia kiai, mau dia habaib, mau dia yang imamnya sebesar ban Vespa, jubahnya Superman, siapapun dia, kalau dia datang, dia dengan membawa perpecahan, ketahuilah itu bukan ulama khair, tapi ulama usul, ulama jahat. Paham? Hati-hati di sini. Akhir zaman ulama mengaku dirinya ulama, memakai sorban, memakai imamah, memakai
uyunud dajjal sudah bertebaran di sini. Anda ingin selamat, pegang ajaran Nabi Muhammad. Apa agar persatuan orang datang bawa perpecahan? Ketahuilah itu bukan ulama khair, bukan ulama akhirat, bukan ulama Nabi, tapi itu musuh Nabi. Jelas Pak Bu? Jelas? Bodoh orang ngaku kiai ngatu tariman apa buang? Kompak tariman apa buang? Ngaku kiai, ngaku Habib, memperpecah umat. Toro napa tinaki? Paham? Baik. Ini akhir zaman. Lebih-lebih yang dimusuh sekarang Pak. Ulama dicaci maki, wali dicaci maki, habaib dicaci maki sekarang Pak. Ya Allah. Ingat, Nabi sudah mengatakan hati-hati. Nanti di akhir zaman orang itu akan meninggalkan agama itu seperti orang melepas baju Pak. Sakit jabun Pak. Sakit jabun. Dikatakan dia asbaha mu'minan wa yumsi kafir, yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi kulaku ki Islam Pak, tapi sore pun kafir Pak. Sorenya muslim, kulaku pun kafir Pak. Kenapa? Dia membawa dengan pakaian agama, tapi isinya melepaskan keimanan. Dengan apa? Pertama, di antara tanda-tanda orang mati su'ul khotimah. Tahukah su'ul khotimah? Su nekah jahat, su nekah khotimah itu akhir, khotim penutup. Artinya odikna itu ditutup dengan kematian sejubo. Penyebab su'ul khotimah diantaranya adalah ketika dia mendustakan wali-wali Allah. Mendustakan wali-wali Allah itu alamat su'ul khotimah. Mencari-cari kesalahan orang. Sehingga saya punya nyari kesalahan orang. Mencari-cari kesalahan orang itu tanda su'ul khotimah. Menjelek-jelekkan orang itu tanda-tanda su'ul khotimah. Makanya saya katakan tadi, bersyukur lisan Anda bisa bersolawat dengan Nabi Muhammad. Anda duduk berkumpul di sini bersama-sama, kita melantunkan daripada solawat kepada Nabi Muhammad. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Andaikan Anda tidak duduk di sini, mungkin Anda di rumah. Yang Anda tonton adalah kemaksiatan. Atau Anda duduk dengan teman Anda berbicara ghibah, menjelekkan orang lain. Dan ini tanda-tanda su'ul khotimah. Kalau Anda ingin husnul khotimah, maka jangan pernah mendustakan wali-wali Allah. Jangan pernah Anda menghina orang, mencaci maki orang, menjelekkan orang. Dan yang terpenting lagi Pak, yang terpenting, yang nomor satu, penyebab dari su'ul khotimah makempang sampejam. Makempang sampejam alamat su'ul khotimah. Hati-hati Pak. Kalau Anda punya kehidupan yang jelek, artinya odina malarat. Mungkin nanti tahun depan Anda bisa kaya. Mungkin sekarang ada yang sakit, coba betul Pak, saya pernah coba. Coba, tapi mungkin tahun depan abona beres. Tapi kalau sudah su'ul khatimah, kematian yang jelek, itu adalah awal permulaan dari kebinasaannya, dari barzakh sampai nanti di akhirat. Naudzubillah. Oleh karena itu Pak, cek makempang sampai saya takbir dulu. Sabtu kalau berubah. Arya insya Allah acara sampai kol 12, kol setengah situ kelar. Sopuna bermah. Kelar dia. Kelar apa? Kelar redung. Ingat, ada kol setengah 12 Bang. Makanya kami ingatkan kepada para penyelenggara majelis-majelis tabligh akbar, kalau sampai malam ingatkan kepada jamaahnya untuk jangan lupa sholat subuhnya. Mentai paenga senga sebab abukna
sebagai penyebab orang kena kata tedung sampai malam pas sok puna elang gara-gara saya ngacek kena harus norok tusa ya lagi ya kan makanya kau le oleh tak norok tusa kau le main apa lakuna sopu kol jaga sop saya kau le main dari sekarang buat karena orang yang meninggalkan sholat demi Allah Pak tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya dunia dan akhirat. Kalaupun di dunia dia mendapatkan kebahagiaan sifatnya tidak akan kekal hanya sebentar saja karena itu istidrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terus ibri masyaallah nyaman lu nasoki ya tak sampujeng terus oleh nyaman teki bak matung apa pentung dibudi diki maka hati-hati sholat anda kalau mau urusan hidup anda beres sholat karena sholat inilah yang utama dan mohon maaf di akhir zaman ini banyak orang yang kempang kasampujung kempang para nabat ini banyak dia bisa menunda-nunda untuk tidak sholat tapi untuk urusan dunia di nomor satukan. Contoh, kau lo sering ngabri contoh Pak sampian keluar ke berung tojuk mosok kancana sampean kok rokokan ngopi sampai kol 2 malam mulai sampean kabung kona debak kabung kok engaknya rehapi minta ada tang HP demar ya beda berung keluar sampean ngalah keluar maka keluar motor ojon resek pakun entar ngalah napa tedung ngalah mon bodoh pengajian resek pakun entar napa lengker ayo entar napa lengker Jumatan aku takut nggak wani asurban depak ada ojek jadi burung ayo hati-hati di sini ini banyak sekali di sini tapi urusan HP yang hanya harga 2-3 juta anda rela untuk hujan-hujanan mengambil bahkan tak nyaman tedung bangun sampai lakuna Pak tapi ketika tidak sholat isya banyak senyaman tedung ngerok tedung apa punya tak punya datang orangnya emak bodoh mampir Allah amin mampir oleh hidayah amin intinya kita hadir ke majelis ini Pak kita ingin bersambung dengan Nabi Muhammad oleh sambung dengan Nabi Muhammad segala sesuatu yang bersambung dengan Nabi Muhammad dipastikan akan norok tapi dengan catatan mengikuti ajaran Nabi Muhammad karena begini ketika Allah kembali ke permasalahan tadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam ketika menciptakan alam semesta tujuannya supaya semua tahu kalau Allah ini cinta dengan Nabi Muhammad maka khusus untuk manusia surga cinta dengan Nabi neraka cinta dengan Nabi binatang semua cinta dengan Nabi pohon-pohon semua cinta dengan Nabi bahkan dalam sirah dijelaskan Pak berapa banyak batu-batu di Mekah yang mengucapkan salam bersolawat kepada Nabi Muhammad batu yang tanpa lisan pohon yang tidak punya kaki berjalan ke hadapan Nabi nunduk di situ Pak semuanya cinta dengan Nabi Muhammad maka disinilah manusia yang diberi akal diberi ujian oleh Allah berupa akal tadi itu supaya dia menggunakan akalnya nah disinilah Allah ketika anda semua mengatakan cinta dengan Nabi Muhammad maka Allah perlu bukti apa buktinya anda cinta Allah beri yang namanya syariat dikasihlah Nabi itu dibawa diutus dengan ja'a bidinil Islam datang dengan membawa agama Islam apa ajarannya itu diantaranya sholat puasa zakat ini tujuannya apa sebagai bukti melakar sampean satu cinta ke Nabi Muhammad maka orang saya cinta pasti atoro ke ajaran Nabi Muhammad innal muhibba liman yuhibbu muti'u orang saya cinta dengan yang dicintai pasti dia akan taat anda bisa cinta dengan istri anda minta apa boy bagi musuh sampean Pak sampai tang tahu tanggung nggak sampean Pak minta emas emeliaki minta motor emeliaki minta kalampi minta es teler malam-malam dulu nyari sampean Pak
Tapi ini Nabi Muhammad. Sekarang Allah ingin tahu, Anda bisa cinta dengan teman, Anda bisa cinta dengan guru, Anda bisa cinta dengan istri, Anda bisa cinta dengan suami, Anda bisa cinta dengan anak. Yang mana keimanan seorang Islam tidak akan sempurna sebelum Nabi Muhammad nomor satukan. Melebihi dari semua, daripada keluarganya, melebihi dari orang tuanya, melebihi dari anaknya, melebihi dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau dia jadikan Nabi Muhammad nomor satu, maka itulah keimanan yang sempurna. Oleh karena itu Allah tes di sini, apa bukti Anda cinta? Maka bukti cinta Anda ikut Nabi Muhammad. Oleh karena itu dari sekarang Pak, ini zaman fitnah Pak, Anda kenali apa itu ajaran Nabi Muhammad, ikuti itu ajaran Nabi Muhammad supaya sampai selamat dunia akhirat. Jelas kira-kira Pak? Apa Beb? Sekarang kalau kita sudah bisa berhubung dengan Nabi Muhammad, cukup satu cerita Pak. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj Pak, Nabi Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj diantar oleh malaikat Jibril Pak, sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dinamakan Muntaha li'annahu yantahi, karena selesai, akhir, muntaha, batas akhir, intaha, selesai semua mafil ardi, semua yang di bumi, wa mafis sama, dan yang ada di langit, terakhir kenangan naperak muntaha kenega Pak, terakhir pun intaha, hitung kenangan ada yang bisa lebet, hatta malaikat Jibril tak bisa lebet Pak. Sampai di situ malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad ngereng kadin toh. Sampai di sini Nabi Muhammad, pertemuan kita, sampai teruskan sampai di sini perjalanan saya mengantar Anda, kami tidak bisa lanjut. Ya Jibril, dari mulai Mekah sampai ke Palestina, dari Palestina sampai ke sini kita berbareng-bareng bersama-sama, lalu akankah kau tinggalkan aku di sini? Dikatakan, ya Muhammad, bukan aku tidak mau menemanimu, la khatautu khatwatan, kalau aku melangkah satu langkah lah taraktu, niscaya aku akan terbakar. Tahu persis kok ya Muhammad, tak kelar kau ya Muhammad akan terbakar dengan cahaya Allah, karena itu sudah merupakan alam ilahiyah, alam ketuhanan. Sedangkan ajunan ya Rasulullah terbuat min nurihi, dari cahaya Allah. Saya kena sampai tak kira bisa tahu kalau bercahaya Allah. Nireng, teruskan perjalanan. Oh baik, melangkah Nabi Muhammad terus naik melewati Sidratul Muntaha. Betul malaikat Jibril ngabus tak kerja, malaikat Jibril, ya Allah subhanallah, tak kerja. Benar malaikat Jibril tak kerja nang Nabi Muhammad bisa lebet ke alam ilahiyah, bukan Pak. Karena malaikat Jibril sudah tahu akan kehebatan Nabi Muhammad, tapi yang membuat malaikat Jibril heran, membuat malaikat Jibril takjub, apa itu? Sendal Nabi Muhammad noro Pak, sendal noro, tidak dilepas. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam yang kalimullah, bisa berbicara kepada Allah, ketika akan berbicara kepada Allah, ikhla'na laika fa innaka fil muqaddasi tuwa. Hei Musa, ada perak terwacaca ke Allah Pak, terwacaca ke Allah. Hei Musa, lepas sandalmu, lepas sandalmu, kau berada di tempat yang suci sekarang, lepas. Tak oleh Pak, sendal tak oleh noro, beda dunia Pak, tak oleh noro Pak. Ini naik terus tembus sampai ke situ alam ilahiyah, sendal lah noro tak kerja. Sedangkan sendal Nabi bener sendal selarang jutaan bener Pak, kolek nak ambil Pak, kolek ambil ketok TV Pak, ketok berita yang ujar Nabi Muhammad, karena menempel di kaki Nabi Muhammad, sendalnya tidak disuruh lepas. Norok moljo, lebih moljo dari malaikat Jibril. Allahumma shalli ala Muhammad. Betapa untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Lalu akankah kita menyakiti Nabi Muhammad? Dengan apa kita menyakiti Nabi Muhammad? Ketika kita tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad, bahkan menyakiti. Kalau kita masih belum bisa menjalankan Pak, mungkin kelemahan kita mohon hidayah kepada Allah, tapi jangan menyakiti Pak, jangan menyakiti. Anda menyakiti ulama-ulama Nabi, keturunan Nabi, ya Allah, wali-wali, hati-hati di sini Pak, akan berbahaya dunia dan akhirat. Demi Allah, orang yang memusuhi wali-wali Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku kata Allah, berarti dia menyatakan perang kepada aku. Kira-kira Pak, menperang ke Allah bisa menang Pak? Coba hati-hati di sini saya. Dan orang Madura, Allah demi Allah, dari kecil saya mendengar Pak, orang Madura ini paling gede kaki ayah,
paling kete ka orang alim, paling kete ka habaib pak, sabajing-bajingnya orang maturut takzim ka ulama ka habaib pak. Tapi sekarang banyak pembahas yang hijrah makin noronya le ka habaib, noronya le ka ulama. La haula wala quwata illa billah. Diragukan kemaduraannya. Demi Allah, Madura sebajing-bajingnya pintar ngaji pak, tapi makin banyak pak selolah tak bisa ngaji. Banyak tak banyak bu. Emak nak aja ngaji, mikir anak-anak. Hati-hati di sini. Madura terkenal pak, taklim kepada para ulama, cinta kepada para ulama. Bahkan orang dulu pak beda istilah carok. Carok itu pak urusannya hanya dua pak. Kalau dia menghina agama atau dia merebut istrinya, kehormatannya atau orang tua yang digabung, maka arit akan keluar. Makin bener pak, arit ajarok arpu tanah. Ajarok gara-gara judi, ajarok gara-gara sabu, ajarok gara-gara ngenom, ajarok gara-gara takut. Alhamdulillah, banyak. Hati-hati di sini. Senggol, senggol sapune, tempo demar. Sesama umat Nabi Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Jelas kira-kira? Coba saya mau ingatkan, apa ajaran Nabi? Bersatu. Maka kita wajib untuk wajib untuk bersaudara. Siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Lebih mentakbir kepada atas dengan suruh kalau Pak. Ini dulu. Panitia, gak berapa panitia mencapai ngantos tengah dari yang Cina jolpon. Udah mah terus nih ya, terus ya. Kalau acara tabe ya, acara tabine mare. Habib Bahar, guru abine boleh. Habib Bahar kini kalau bagi kene bontok pak. Kau lu siap mencoba. Makin masya Allah tuh dengan rajo. Racokin tak peke pak, kau udah beri mangkat kaci. Tina kalau cari tahu gini ceramah mereka. Sampai ngedi ngakin udah tanda kesopanan sampean. Ken kau tak tanggung jawab, singa. Kau tak tanggung jawab. Kau perak acara tak tanggung. Napa cerita Nabi? Kau beri mangkat entaraci andi jamaah dari Karawang nyamanah abah. Yolok abah kene ka umur sangang polo tahun. Berapa orang? Sangang polo tahun kopeng nasehat pak, tak kopok sekali. Mata pak masya Allah boros, sehat ngabus nih kapan deng pak. Sokona soke umur sangang polo pak. Ajolen 3 kilo, masya Allah 4 kilo PP kuat pak, luar biasa. Pas itu betul minta dulu kalau udah Habib tolong doakan saya Habib, insya Allah pulang haji saya mau menikah Habib. Tak kerja kau udah umur sangat bolo abini boleh pak. Hari orang laki pak, ada normalnya mana pak? Orang laki mentro abini boleh berarti normal. Sebab orang laki senang kabine, orang bini senang kalake arwah membeda orang laki tanyaki benar anda abini boleh tak anda arwah tak normal. Arwah orang laki sesak sakit. Saya tua kayak tanyaki pak terus abini boleh pak. Aduh, kayaknya benar kelar. Ada total ngeter pak. Saya ingat bu, kalau kita cari tak, cuma laki kau lagi. Kalau kita cari sampean cengeng ngaki, tetap kopeng ngabon. Kalau cari kasih lakian, bon. Abah Mugni, nyamana Abah Mugni. Abah ini umur 90 tahun, bah. Iya, bah. Mau nikah lagi, bah. Masih kuat, bah. Ya, pelan-pelan, Beb. Nanti dulu, Abah. Emang istri Abah kemana? Istri Abah teh ada 3. Ada iya, yang 4 kemarin meninggal. Jadi Abah mau kawin lagi. Kenapa, Bah? Saya dinasehati oleh orang tua saya, Habib. Orang tua saya dulu bilang, Mugni, kamu nanti kalau usaha kamu bangkrut,
kamu kawin lagi nanti naik usahanya. Oh gitu. Akhirnya Pak abona lalakon Pak alako andi usaha tekel Pak. Nah ketika sudah mulai merosot pendapatannya, abine boleh Pak naik boleh Pak, merosot boleh abine boleh Pak naik boleh Pak, merosot boleh abine boleh Pak, terus sampai 4 Pak. Nah, artinya apa di sini? Subhanallah, ini nasihat bukan sekedar nasihat dari orang tua Pak. Al-Quran ternyata, Al-Quran saya ngomong sampean. Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Sakirana orang-orang saya abine kena kata andi epa cukup sarang Allah Subhanahu wa taala cekebeter Pak. Makanya bu menggoda orang laki minta tanya kira laku apa, tanya ki berma akhlak berma sampejengnya berma agamanya berma akidahnya baru masih tanya ki mana berma pesena. Jelas bu Pak, jelas akhlak yang penting daripada beabona lamar moso mobil lah Ferrari Fortuner Alphard doheteng oleh saminggu nangis anapa oleh na mobil nyewa atau oleh na kredit tak kelar wajar. Hati-hati di sini. Artinya apa di sini? Ketika usaha mulai turun kawinlah bengar. Kau tak tanggung jawab. Kau pera acareta sampian terono orwaki tidak apa. Tapi membuat piring terbang cerita kalau udah sampian cengat. Makin neka planet UFO emungko bodoh Pak saya Pak buat situng versi abenya situng rasa 4 lebih afdol daripada 4 tak rasa apa tak tedung kaboro tak tedung katemo tak tedung kadojo tak tedung kalau tedung egar dubar cuma anguan situng rabet patepak dedik patepak bini mosok ala sampean maka insyaallah menjadi sakinah mawaddah warahmah menjadi baiti jannati rumahku adalah surgaku yang mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad pon sajengnya benya asolawat pole samping atos Habib Bahar. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.